Puji Tuhan, saudara, saya mengucap syukur banyak terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan saya. Kalau tadi sementara kami berbakti di Maulid, lalu masuk telepon dari anak kami Pona, Bapak Eko, suami istri dan rombongan anak. Kita terkejut. Dan puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saya langsung menyampaikan kepada jemaat. Saya bilang sama jemaat yang ada di Maulid, berhubung saya ada undangan di Belang. Kebetulan dokter dari Bapak Harun Moko Ago ada, saya ingin bertemu di tempat pelayanan anak kami Ona dan Jen. Puji Tuhan, waktu dan kesempatan yang begitu baik Allah boleh karuniakan di dalam kehidupan saya. Namun berapa hari yang lalu atau setahun yang lalu Bapak Harun Moko Ago telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi sudah genap 1 tahun. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan Bapak Gembala Harun Moko Ago, dia boleh hidup hampir 30 tahun sesudah mengalami pembedahan kepala dari Bapak Eko. Puji Tuhan, saya teringat saudara kembali sejarah perjalanan hidup kami. Waktu itu Krismon dalam keadaan sulit keuangan. Saya ingat waktu itu Presiden Lencer waktu itu jadi negara Indonesia dalam keadaan gawat waktu itu. Lalu saya diperhadapkan dengan satu masalah di mana Bapak Pendeta Moko Ago ya terbaring di dalam kesakitan. Saudara, tetapi Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan. Kalau saya mau pikir-pikir saudara, waktu itu dalam keadaan tegang, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan susah saudara, kami tidak mempunyai uang sama sekali waktu itu. Tetapi puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, waktu kami bawa Bro Moko Ago di rumah sakit dalam keadaan 4 hari koma, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bergerak lagi saudara, dalam keadaan seperti orang yang sudah meninggal dunia waktu itu. Lalu saya tidak lupa perkataan dari Dokter Robor, asisten dari Bapak Eko, berkata demikian, bawa orang mati di rumah sakit. Saudara, waktu itu saya dengan anak saya Bona, kami menangis, kami berkata, Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Lalu ini anak kami Bona, dia berlutut sampai masuk di bawah tempat tidur rumah sakit saudara. Saya berdoa dengan Tuhan, kami tidak mempunyai uang sama sekali. Bagaimana caranya? Sedangkan sudah dikatakan harus operasi. Saya dipanggil oleh dokter Eko untuk bercakap-cakap. Lalu sampaikan kepada dokter, dok, orang kalau mati kan dok di laut pemerintah cari, kan Pak Dokter. Kalau mati di udara, dimanapun dia jatuh pasti dicari oleh pemerintah. Bapak Moko Ago adalah pendeta. Dokter langsung lihat ke atas. Bapak Moko Ago adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta. Dok, terus terang kami tidak mempunyai uang. Ini operasi kepala saudara, tidak main-main saudara, dan mungkin belum pernah terjadi
penyakit seperti itu. Lalu dokter hanya diam. Lalu dokter bilang, ibu berdoa saja. Lalu dokter katakan, ibu tinggal duduk di sini, nanti asisten saya datang. Saudara, puji Tuhan, saya seperti mendapat satu benda yang paling berharga dalam hidup saya. Asisten dokter bilang, ibu ada uang atau tidak, bapak besok akan dioperasi. Oh, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sesaat saya menangis, tetapi di samping saya menangis, saya memuji Tuhan. Saya berdoa, tangisan disertai dengan sukacita di dalam Tuhan, sebab kami sudah mendapat jabatan bahwa namun belum ada uang, Bro Moko Agung akan dioperasi besok. Saudara, dokter ini menjadi satu kesan setiap kali Bapak Moko Agung berbicara. Saya selalu ingat Dokter Eko Presi. Dia bilang, ini adalah dokter saya. Mereka terus saya itu bukan dari atas itu dokter yang di atas dokter yang paling ajaib, tetapi Tuhan berikan hikmat pengetahuan kepada dokter Eko untuk menolong saya. Setelah selesai operasi, saudara, dokter Eko menghilang, kami tidak tahu kemana, ada kira-kira 2-3 hari. Lalu saudara, hari yang ketiga, Bro Moko Agung bilang begini, kita suka tidur dia tempat tidur, kasih turun kita di lantai. Jadi alas tidur di lantai. Kira-kira jam 12 malam atau jam 1 malam, saya lihat dokter Eko datang dan melihat. Oh, ternyata dokter agak sedikit kecewa sebab di tempat tidur tidak ada Bro Moko Agung. Mungkin dalam pikiran dokter, Pendeta Moko Agung sudah pulang karena sudah meninggal dunia. Itu perkataan dari penjaga kamar waktu itu. Tetapi puji Tuhan, saudara, dengan kemurahan Tuhan, hari yang keempat Bro Moko Agung berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Anak-anak pegang, Bro Moko Agung bilang, jangan pegang. Saya rindu lihat kuasa Tuhan dalam hidup saya. Kemudian datang dokter Wowo, dia bilang begini, Tante Om, dokter Islam. Dokter Islam. Bro Moko Agung hanya jawab begini, dokter Islam pun dia, tetapi saya yakin Tuhan memberi dia kuasa untuk menjaga hidup saya, sehingga saya boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Namun di bagian kiri tidak mempunyai lagi, ya tulanglah, tetapi sehat. Hampir 30 tahun Bro Moko Agung sehat. Sebenarnya pesan dokter, Bapak Pendeta, so tidak boleh korban karena keadaan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu heran. Tuhan mau nyatakan mujizatnya, kuasanya, sebab ada maksud Tuhan yang tertentu di dalam kehidupan pribadi dari dokter Eko. Puji Tuhan. Belum 1 bulan, Bro Moko Agung sudah khotbah di gereja besar Labuan. Gembalanya Bapak Yogi Tiko Alu. Namun sementara khotbah dikawal oleh pembantu-pembantu, takut jangan rubuh. Tapi dokter bilang, Bapak Moko Agung bilang, kuasa Tuhan ada dalam
saya. Dan saya percaya satu waktu dokter yang melayani saya akan dipanggil oleh Tuhan. Ini perkataan di gereja besar Labuan. Saudara, betapa senang hati kami mendengar Bapak Eko sudah menjadi anak Tuhan. Kita beri